Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sahabat Sukma Jaya Elektronik sekalian. Ya, hari ini saya nemu kalkulator di meja kerja saya. Udah lama nggak kepakai sih. Saya lihat masih nyala dengan normal, angkanya masih terlihat dengan jelas ya. Tapi layarnya ada, ya bisa kita lihat ada hitam-hitam, ada bercak hitamnya ya. Bisa kelihatan kan ya, tuh bercak hitamnya memanjang selayar ya. Ini kemungkinan antara lapisan reflektornya belakang atau polarizernya yang sudah kena ya. Jadi kita akan coba lihat, kita bongkar. Nah, untuk gadget kecil-kecil kayak gini biasanya dia pakai bautnya kecil atau bahkan nggak pakai baut. Jadi sistemnya knockdown seperti ini. Jadi saat bongkar casingnya harus hati-hati ya. Bisa pakai bantuan kartu ATM bekas atau pakai plastik pembuka kayak gini. Yang punya saya ini biasa dipakai untuk buka casing HP. Nah, kalau udah kebuka kayak gini kan bukanya gampang. Ya, ini bagian dalam dari kalkulatornya. Oke, kita lihat ini bagian belakangnya. Kita akan lepaskan spong yang ada di belakang ini ya. Spong ini cuma lapisan penahan aja. Hati-hati, kita lepaskan. Kita tinggal kletek aja. Oke. Nah, kalau sudah, kita mau kletek bagian putih yang di belakang ini. Reflektor ini. Nah, kita tarik pelan-pelan karena dia lengket ya. Tarik pelan-pelan. Saat menekan kacanya jangan sampai terlalu keras ya, agar tidak merusak kacanya. Ya, kita lihat itu dia yang bikin tampilannya terlihat menghitam ya. Kita akan bersihkan dengan menggunakan alkohol. Oke, sedikit-sedikit saja, pelan-pelan. Ya, pada bagian ini videonya saya percepat ya. Pada saat membersihkan layarnya jangan menekan terlalu keras agar tidak merusak layarnya. Hati-hati juga dengan kabel fleksibelnya ya. Oke, bekas lemnya sudah bersih. Kita lihat ini sudah lumayan jernih. Tapi kalau dilihat lebih jelas lagi ternyata yang hitam-hitam itu, yang lapisan yang menghitam itu masih kelihatan ya. Sepertinya ini polarizernya juga sudah kena. Coba saya bersihkan bagian depannya biar lebih terlihat jelas. Nah, ya kelihatan kan yang bagian menghitam itu. Ya, lapisan polaris ini menghitam seperti ini biasanya karena cuaca ya, karena panas sehingga dia mulai berjamur, kemudian mulai mengelupas nanti. Kita coba bersihkan dulu ya dengan alkohol untuk memastikan kalau hitam ini tidak bisa hilang. Ya, sepertinya yang bayangan menghitam ini tidak bisa hilang dan kita harus ganti polarisnya.
akan kletek lapisan polarisnya ya. Kita akan mulai dari salah satu ujung. Kalau susah nyari sudut yang bisa dikletek, kita bisa gunakan bantuan cutter untuk membuka ujung lapisan polarisnya. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai merusak atau bikin kacanya lecet. Oke, pelan-pelan saja. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita lanjutkan dengan tangan, kita kletek pelan-pelan. Nah, pelan-pelan kita kletek sampai lapisan polarisnya lepas semua. Nah, ini polaris bekasnya ya. Kita bisa lihat bayangan menghitam itu ada di lapisan polaris yang ini. Kita akan ganti polarisnya. Kita bersihkan terlebih dahulu lapisan kacanya dengan menggunakan alkohol. Ya, pastikan tidak ada debu-debu kecil yang menempel. Oke, ini sepertinya sudah terlihat bersih ya. Kita nyalakan. Saya tidak tahu di kamera ini terlihat atau tidak. Kalau di saya ini sebenarnya kelihatan nyala, cuma yang tidak jelas sekali. Nah, kita coba pasang polarisnya di belakang. Kelihatan nyala kan ya. Ya, ini polarisnya saya pakai ukuran 10x10 cm. Ya, kita putar dulu polarisnya untuk mendapatkan sudut yang sesuai. Kita bisa mendapatkan tampilan yang sama seperti sebelumnya ya, seperti ini, yang displaynya hitam, backgroundnya putih. Atau kita bisa putar untuk mendapatkan display negatif juga ya. Display negatif itu yang seperti ini, displaynya putih tapi backgroundnya hitam. Nah, tinggal kita mau pilih display yang mana ya. Jadi kadang memang banyak yang bertanya ke saya, ada nggak sih polaris yang positif, punya stok nggak ya polaris yang negatif. Nah, sebenarnya polaris negatif atau positif ini sama saja, tinggal kita putar sudutnya, kita sesuaikan untuk mencari display yang kita inginkan seperti ini. Nah, bisa positif seperti ini, bisa juga negatif seperti ini. Nah, oke, sepertinya saya mau pakai yang display negatif seperti ini. Jadi tampilan 7 segmennya warna putih, backgroundnya warna hitam. Kita paskan dulu ukurannya. Nah, kita sesuaikan dari bagian belakang. Kita tinggal kasih tanda menggunakan pulpen. Ya, ini kita marking lah. Nah, kita tandain seukuran layar ya. Nah, tanda yang sudah kita buat tadi tinggal kita perjelas dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya kita akan potong polarisnya sesuai ukuran yang sudah kita buat. Nah, sudah jadi ya. Kita coba lagi apakah hasil potongan kita sudah sesuai dengan layarnya ya. Ya, nampaknya ukurannya sudah pas, displaynya pun sudah terlihat oke. Mantap lah. Tinggal kita tempel lapisan polaris ini ke belakang layarnya. Ya, jadi lapisan polaris ini punya 3 lapisan plastik ya. Nah, polarizer filmnya sendiri itu ada di bagian tengah. Jadi lapisan pertama dan lapisan ketiga itu plastik pelindung saja, ya semacam anti gores lah. Nah, pada polarizer film, lapisan yang ada lemnya itu cuma ada di satu sisi. Jadi kita coba kletek lapisan plastik terluarnya dan kita tempelkan jari kita. Kalau terlihat lengket, berarti itu yang bagian yang ada lemnya. Nah, bagian yang ada lemnya inilah yang kita tempel ke kaca display ini.
Ya, kita langsung tempel saja pelan-pelan. Kalau kalian sudah sering mencoba nempelin lapisan anti gores HP, sepertinya kalau cuma nempelin Polaris ke lapisan kaca display kalkulator itu lebih mudah ya. Ya, ini tidak perlu khawatir kalau masih ada kelihatan udara yang terjebak di lapisan Polaris. Kita bisa gunakan kartu atau alat seperti ini, plastik yang pipih seperti ini untuk mendorong lapisan udaranya keluar dari Polaris. Nah, sepertinya sudah oke ya. Kita lihat dulu, kita cek angka-angkanya apakah ada yang error. Ya, nggak ada yang error, sudah oke. Tinggal kita akan pasang lapisan belakangnya. Ya, kita tetap perlu lapisan penutup putih seperti ini sebagai reflektor. Kalau tidak, nanti angka-angkanya ini tidak terlihat karena casingnya yang di belakang warna hitam itu. Kita akan tempelkan aluminium foil di belakang kacanya ya. Ini ukurannya sepertinya sudah pas, tadi saya sudah potong. Karena saya tidak punya aluminium foil yang sudah ada perekatnya, ini aluminium foilnya saya rekatkan dengan menggunakan masking tape ya, lakban kertas di bagian samping-sampingnya. Dan hasilnya seperti ini. Sepertinya sudah oke. Oke, spongnya kita pasang lagi di belakang kacanya. Kemudian kita tutup lagi casingnya. Jangan lupa nanti kita baut lagi ya. Kadang saat kita benerin sesuatu pasti ada aja baut yang tertinggal kan. Nah, ini dia hasilnya. Sepertinya semua lancar dan tampilannya pun oke ya. Kita coba ke outdoor. Kalau di luar di bawah matahari terlihat lebih jelas ya. Demikian tutorial kami pada kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, metode yang sama bisa kawan-kawan gunakan untuk mengganti Polaris speedometer atau layar LCD fotokopi atau layar multimeter yang sudah rusak juga ya. Prinsipnya sama. Untuk motor-motor lama atau bahkan motor baru sekalipun kadang kan terlalu lama terjemur di parkiran gitu ya. Biasanya displaynya sudah buram, sudah tidak terbaca, jadinya kita susah untuk lihat. Nah, silahkan diganti polarizernya dengan cara yang sama seperti tadi. Ya, paling hanya beda cara bongkarnya saja. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat-sehat untuk kita semua.